Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai persekutuan doa pagi ini dengan pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada bukan dengan kemenangan oleh dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku aku seperti yang kau ingini, bukan dengan emas perak kau menabung diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kami, untuk memuji-muji dan mengucap syukur kami. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya pada doa pagi hari ini Tuhan selalu hadir di tempat kami masing-masing untuk memberikan hikmat di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti doa pagi ini. Kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk pujian, untuk doa, juga firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan makanan yang hidup untuk kehidupan kami. Hari lepas hari boleh mengikut
Apa yang Kau inginkan kepada kami, karena Engkau sudah menebus kami bukan karena emas perak, tetapi pengorbananmu yang besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan pujian Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya Kau dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya Ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya Ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya Ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya Ku. Kalau ku hanya Ku temui, satu pun dapat menolong. Jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
hanya Yesus adalah jawaban kita. Kami serahkan kepada Ibu Eliata untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan kami percaya bahwa pada saat ini Tuhan mengundang setiap kami untuk menerima dan menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang lembut, sehingga firman itu boleh menjadi benih yang berakar kuat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul dihancurkan namun tidak dibuang. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan yang aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saudara, Tuhan memanggil secara khusus Yeremia
Lalu siapakah Yeremia dan bagaimana dengan pelayanan Yeremia? Dalam Yeremia 1, Tuhan secara khusus memanggil Yeremia pada masa masih muda belia. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa Yeremia dipanggil pada saat dia belum berusia 20 tahun. Bahkan belum pandai berbicara secara lancar. Dan pada masa Yeremia dipanggil, tepatnya yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia. Saudara, Yeremia digolongkan sebagai nabi besar yang sama dengan Yesaya, Yeskiel. Dan Yeremia diutus sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sungguh berkelakuan dengan tindakan yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Dan saat Yeremia melayani, saudara, dia mengalami 5 masa pemerintahan Raja Yehuda saat itu. Yaitu pada masa Raja Yosia, kemudian pada masa Raja Yoahas sebagai anak Raja Yosia, sampai kepada masa raja yang terakhir kerajaan Yehuda, yaitu Raja Sedekia, saudara. Yeremia melayani di daerah yang sama dengan Nabi Yesaya, yaitu di daerah Yehuda, di Israel bagian selatan. Kala itu Kanaan terpecah menjadi 2 kerajaan, saudara, yaitu kerajaan Israel Utara, yang disebut Kerajaan Samaria, dan Kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan Kerajaan Yehuda, termasuk Yerusalem di dalamnya. Namun selama pelayanan Yeremia, saudara, pesan-pesan yang disampaikan, bahkan Yeremia mengalami penolakan dari bangsanya sendiri. Mereka melakukan apa yang jahat. Mereka menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Fitnah bahkan mengancam nyawa Yeremia. Dalam masa pelayanan yang cukup panjang, yaitu selama 100 tahun, tentu waktu yang cukup bagi bangsa Israel atau orang-orang Yehuda melakukan tobatan, bukan? Tetapi justru mereka semakin berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti Yeremia diizinkan oleh Tuhan menjadi saksi mata. Yeremia diizinkan Tuhan untuk menyaksikan sendiri bagaimana nanti apa yang dikatakan, nubuat yang dikatakan akan benar-benar digenapin pada masa Raja Sedekia, di mana kota Yerusalem akan jatuh ke tangan musuh, akan jatuh ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dan pada masanya, saudara, Israel akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara, kita perlu melihat bagaimana Yeremia dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali saat Tuhan memanggil nabinya, Tuhan itu punya caranya sendiri. Bagaimana Tuhan mempersiapkan nabi-nabinya. Nah, dalam menjalankan tugas ataupun memberitakan pesan Tuhan kepada umatnya, khususnya dalam perikop ini, Tuhan tidak memberikan secara langsung, saudara, apa yang harus dikatakan Yeremia kepada orang-orang Yahudi dan Yerusalem saat itu. Tetapi cara Tuhan sangatlah unik, yaitu melalui kunjungan ke rumah pembuat periuk. Tuhan terlebih dahulu meminta kepada Yeremia untuk apa, saudara? Sesungguhnya untuk menyaksikan sendiri
dan memahami bagaimana sih cara dan proses pekerjaan seorang tukang periuk, saudara. Dan nantinya dari situ Tuhan akan menunjukkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada Yeremia dan seluruh penduduk Yehuda. Kenapa Tuhan berbuat demikian, saudara? Ya, ini adalah cara Tuhan sebagai hak dan kedaulatan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan untuk orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, untuk orang-orang yang telah rusak, yang mungkin sulit sekali untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk itulah Yeremia diminta Tuhan, pergilah dengan segera di ayat 2. Sebenarnya Tuhan ingin secara khusus menunjukkan kepada Yeremia bagaimana sesungguhnya Tuhan itu mau bekerja. Bagaimana cara Tuhan memelihara umat pilihannya. Yaitu melalui apa, saudara? Melalui kehidupan sehari-hari. Melalui realitas hidup seorang tukang periuk. Saudara, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya ada pelajaran yang hidup dari sebuah kehidupan tukang periuk dan pekerjaannya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi sih di dalam rumah tukang periuk itu? Apa kondisi awal pada waktu Yeremia datang ke rumah tukang periuk itu, saudara? Ternyata Yeremia melihat seorang tukang periuk sedang bekerja. Yeremia melihat tukang periuk itu sedang membentuk ulang bejana yang telah rusak. Saudara, sesungguhnya bejana yang telah rusak itu sepatutnya dibuang. Sepatutnya segera diganti dengan tanah liat yang lebih fresh, tanah liat yang lebih baru, untuk mempercepat proses waktu kerja dari si tukang periuk itu. Tetapi tukang periuk itu tak segan-segannya menghancurkan bejana yang rusak itu. Dan tukang periuk itu juga melumatkan, meremas-remas kembali bejana itu, dihancurkan. Kemudian tanah liat itu dipelintir-pelintir, diremas-remas sampai tanah liat itu menyatu kembali. Kenapa demikian, saudara? Karena bejana itu sungguh tidak layak dipakai dan tidak sesuai dengan desain awal dan bentuk yang diingini oleh sang tukang periuk itu. Di sini jelas sekali tokoh utama yang digambarkan dalam perikop Yeremia 18. Bukanlah Yeremia, saudara. Yeremia hanya seorang tokoh pendukung. Namun adalah urusan antara Tuhan dengan orang-orang Yehuda. Tokoh utama dari sang pencipta dan dicipta. Dengan melalui pemandangan di rumah tukang periuk, cara Tuhan bekerja. Dikatakan di situ bahwa cara Tuhan sama seperti tukang periuk yang sedang dilihat oleh Yeremia. Ini tepat seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 18 ayat 6b. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah bangsa Israel di tangan Tuhan yang hidup. Saudara, Israel sesungguhnya diibaratkan seperti tanah liat yang keras. Sejak semula, sang pencipta itu sebenarnya menginginkan ciptaannya, umat pilihannya, beribadah hanya kepada Dia.
the only the living God, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ulangan 4:35 dikatakan, Tuhanlah Allah. Tidak ada Allah lain kecuali Dia. Bahkan dari mulut Yakub, dia mengatakan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Kejadian 33. Namun apa yang terjadi setelah Raja Daud, saudara? Mereka lebih percaya menyembah kepada banyak ilah-ilah yang lebih dari satu. Ilah-ilah yang dibawa oleh istri dan gundik-gundik Raja Salomo, yang jumlahnya 1.000 orang itu. Dan pada masa raja kerajaan Yehuda, mulai dari kerajaan Yoahas sampai kepada Raja Sedekia, saudara, mereka orang-orang Yahudi diibaratkan seperti tanah liat yang keras, yaitu yang mempunyai hati yang keras, seperti dikatakan di dalam Sakaria 7. Seperti apa, saudara? Seperti batu amril. Apa itu batu amril? Batu amril adalah batu intan yang sangat padat dan keras, sehingga dapat dipakai untuk memotong kaca. Dan dari mulut bangsa Yehuda, mereka terang-terangan, mereka berani menolak Tuhan. Mereka menolak pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Mereka lebih memilih apa, saudara? Mengandalkan dirinya. Mengandalkan bangsa-bangsa kafir, bangsa Mesir, bangsa Babel, bangsa Asyur, daripada mengandalkan Allah yang hidup. Yeremia 17 dikatakan di situ, hati mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan mereka mengatakan kepada Yeremia, dengan lantang mereka mengatakan, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan menurut rencana kami sendiri. Mereka mengikuti kedekilan hati yang keras dan jahat. Saudara, mereka sesungguhnya telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Mereka telah melupakan perjanjian dengan Abraham, yaitu janji berkat, janji kemasyuran. Bahkan dalam rentang waktu yang lama, saudara, di bawah kepemimpinan raja-raja Yehuda saat itu, mereka dikatakan telah menyimpang dan dipandang tidak baik oleh Allah. Dikatakan sudah tidak ada apa, saudara, pertobatan. Nah, saudara, kenapa Tuhan sangat menekankan pertobatan? Bahkan Yeremia 18 ayat 8 Tuhan mengatakan, apabila mereka bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan itu akan menyesal atas rancangan untuk menjatuhkan malapetaka kepada mereka, saudara. Jadi, saudara, pertobatan berkaitan dengan hati. Pertobatan itu berkaitan dengan hati yang hancur. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan berkenan di hati Tuhan. Dia berkenan terhadap Daud. Hati yang hancur, yaitu hati yang bersedia dan rela dibentuk oleh Tuhan. Daud percaya penuh untuk melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Sehingga apa yang terjadi itu, saudara? Tuhan menurunkan berkat, dan kerajaan di Israel pada saat itu menjadi kerajaan yang bersatu, yang makmur, dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat Yeremia menyampaikan berita, Israel telah terpecah menjadi dua. Dan dikatakan bahwa di dalam Tuhan membentuk
bangsa Israel yang berbuat menyimpang hatinya, mendua hatinya kepada ilah lain. Tuhan memproses. Dihancurkan menuju apa, saudara? Menuju pemrosesan. Penentu daripada malapetaka adalah apa, saudara? Di mana Tuhan sudah tidak bersedia menghadapkan wajahnya yang bersinar. Tuhan menunjukkan punggungnya. Itulah malapetaka sesungguhnya. Menurut Feinberg mengatakan ketika Tuhan berkata bahwa Ia akan menunjukkan punggungnya dan bukan wajahnya, itu berarti apa, saudara? Wajah Tuhan tersembunyi dari mereka. Dan akan terjadi masa yang sangat menakutkan. Malapetaka yang dilimpahkan kepada umat Yehuda saat itu. Betapa mengerikan, bukan, saudara? Mereka harus melewati masa pemrosesan dari Tuhan sendiri. Dengan tangan Tuhan sendiri, Tuhan akan mencabut, Tuhan akan merobohkan, bahkan Tuhan akan membinasakan. Mereka akan berseru-seru, namun tidak dijawab. Mika 3 ayat 4. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Umat Yehuda merasa ditinggalkan oleh Allah Yahweh. Mereka menjadi budak di negeri yang tidak mereka kenal. Suatu kondisi, saudara, yang benar-benar umat Yehuda berada di titik nadir. Yang menyatakan kekalahan secara total dan menyeluruh melalui siapa? Bangsa Babel yang berkuasa terhadap umat Yehuda saat itu. Nah, Tuhan menghancurkan, tetapi dengan tujuan membentuk ulang. Lebih lagi dan lebih lagi, saudara. Saudara, sekalipun Israel, tanah liat yang keras itu, telah menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah menyerah terhadap ketidaksetiaan umatnya. Perhatikan, saudara. Sekalipun Yehuda melanggar perjanjian Allah, namun Allah adalah yang akan memulihkan keadaan Yehuda. Allah yang sama, Allah yang mencabut dan merobohkan, adalah Allah yang akan membangun dan memulihkan umat pilihannya. Saudara, pembentukan Tuhan melalui pembakaran yang harus optimal, saudara. Bukan pembakaran yang setengah-setengah. Artinya apa, saudara? Untuk mendapatkan bejana yang sempurna, saya membaca, saudara, ada referensi yang mengatakan bahwa pembakaran itu harus mencapai suhu di atas 1000 derajat Celcius. Artinya apa, saudara? Supaya partikel-partikel yang tidak perlu harus dikikis, seperti pasir, debu, harus dibuang. Sehingga tanah liat itu menjadi solid, menjadi matang, dan nantinya tidak retak. Bejana itu tidak retak dan siap untuk menjadi bejana yang tidak bocor, yang bisa diisi air, dan menjadi bejana yang kuat. Saudara, dalam ilustrasi ini diilustrasikan tangan, sepasang tangan tukang periuk. Yang tangan itu, saudara, tidak berhenti pada hanya melumatkan tanah liat, menghancurkan tanah itu. Tapi tangan tukang periuk itu terus memegang tanah liat itu di atas tempat pembentukan. Dan tangan itu
tidak akan pernah melepaskan saudara. Sampai apa saudara? Sampai tanah liat itu berbentuk kembali menjadi bejana sesuai dengan keinginan dari Sang Penciptanya. Bahkan tangan tukang periuk itu mendorong saudara dari dalam, dari arah dalam keluar untuk membentuk bejana itu. Ini menggambarkan tangan Tuhan yang merestorasi hati umat pilihannya. Merestorasi cara berpikir, merestorasi karakter kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa, saudara? Untuk semakin lekat, untuk semakin lengket di tangan Sang tukang periuk itu. Sehingga bejana itu, hidup itu akan gampang dibentuk sesuai dengan keinginan Sang Penciptanya. Nah, dalam pelajaran dari rumah tukang periuk, saudara, kita bisa melihat sesungguhnya Tuhan ingin orang-orang Yehuda bisa menyadari dan bertobat dari bahaya penghakiman yang akan datang. Sama seperti tukang periuk menghancurkan bejana tanah liat yang tidak baik dan tidak elok itu. Demikian juga Tuhan akan menghancurkan saudara umatnya. Yang apa saudara? Yang tidak mau bertobat. Namun saudara, berita anugerah Tuhan senantiasa disertai dengan pesan, yaitu untuk berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat. Supaya orang-orang percaya mendapatkan hati yang baru. Anugerah Tuhan diberikan hanya kepada mereka yang hancur hatinya, seperti Raja Daud. Percayalah, saudara, hanya Tuhan yang sanggup mengontrol jalannya sejarah dalam hidup setiap umat yang percaya. Sehingga pada masa pembuangan di negeri asing pun akan muncul orang-orang seperti Daniel dan kawan-kawannya yang mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun Daniel dan teman-teman yang berada di tengah-tengah musuh, di tengah himpitan penderitaan. Saudara, apapun kondisi dan keadaanmu, ingatlah senantiasa, saudara, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Pada saat awal Tuhan memanggil Yeremia, ingat saudara, Yeremia 1 ayat 10, bahwa Tuhan yang mencabut adalah Tuhan yang membangun dan menanam. Artinya apa, saudara? Selalu ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Di saat apa, saudara? Di saat tidak ada sama sekali, sepertinya tidak ada sama sekali kemenangan. Saudara, kita telah memiliki harapan yang pasti. Jangan ragu, saudara, dan harapannya sesungguhnya telah hadir dan telah diwujudkan dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Yang atas kita sekalian yang telah berdosa, Yesus hadir di dunia, mati, disalibkan, dan dia bangkit. Itulah harapan yang sesungguhnya. Saudara, janganlah engkau dan saya menyia-nyiakan kasih karunia yang begitu mahal harganya. Melalui iman, milikilah komitmen saudara untuk membangun relasi yang kuat, relasi yang sangat dekat dan personal
dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan saudara dan saya. Saudara, sebagai penutup di dalam Yeremia 18 ayat 6, Tuhan berkata kepada umatnya, bahwa sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah Israel di tangan Tuhan, saudara. Maka saudara, ingatlah saudara, mulai hari ini, ingatlah selalu, bahwa firman yang sama itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang memproses hati saudara dan saya. Sampai kita benar-benar siap dibentuk menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan sendiri. Di tangan Tuhan pencipta kita. Yang nantinya kita siap dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Saudara, yang menjadi pemisah antara saudara dan Allah adalah dosa-dosa kita. Maukah saudara memiliki hati tanah liat yang mudah dibentuk? Hati tanah liat yang lentur, yang mempunyai hati yang hancur seperti Raja Daud di hadapan Tuhannya. Mari saudara, undanglah Tuhan masuk ke dalam hati kita sekali lagi untuk merestorasi hati kita, saudara. Sesuai dengan maksud dan tujuan Allah bagi kita masing-masing. Jangan sia-siakan undangan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk harga yang mahal yang telah Engkau berikan bagi kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk memiliki relasi yang dekat dan personal, untuk memiliki hati yang remuk dan hancur datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami berketetapan untuk tidak bermain-main dengan dosa. Karena kami ingin diberkati oleh Tuhan. Kiranya wajah Tuhan boleh dihadapkan kepada saudara hari ini. Wajah Tuhan yang bersinar boleh memberkati engkau sekalian dengan berkat dan damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eliata, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menguatkan kita dan mengingatkan kita akan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh selalu ingin bertobat karena semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian. Dan kemarin saya sudah membagikan doa-doa syafaat. Bisa dilihat dari layar. Yang belum ada nama yang belum saya bagikan, boleh mengambil salah satu doa syafaat yang ada di layar.
pujian dan sebelum kita doa syafaat. Untuk penutup doa syafaat pada pagi hari ini, saya memohon untuk Bapak Pendeta Edi SS untuk menutupnya. Kita naikkan pujian kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita bersatu di dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, diberkati oleh Tuhan dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.